Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma. Dan tentunya pasti saya ingin berbagi lewat program kita pada saat ini di channel YouTube saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberkati kita semuanya, memberikan kita pencerahan. Dan juga bahkan doa saya bahwa lewat firman Tuhan kali ini dapat memberkati dan meneguhkan kita semuanya. Firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil dalam Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama mulai saya akan bacakan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, dari Mazmur ini kita bisa belajar tentang bagaimana sebab akibat dari sebuah relationship, atau tentu pasti efek manfaat dari relationship, baik pergaulan yang positif maupun juga pergaulan yang negatif. Dari ayat-ayat yang kita baca dari kitab Mazmur ini, Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh. Nah, ada tiga aktivitas di situ yang pemazmur katakan, baik berjalan, berdiri, dan juga berkumpul. Tentu pasti ini bicara tentang pergaulan atau relationship, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berjalan. Itu sangat menentukan ternyata apa yang akan kita terima di masa-masa yang akan datang. Alkitab di bagian lain firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ada begitu banyak kita yang tidak menyadari kadang-kala, ataupun secara sadar melakukan bahwa bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, sehingga justru tidak membawa kita kepada hal-hal yang baik, yang bermanfaat, tapi justru membawa kita kepada yang namanya merusak kehidupan kita, merusak karakter kita. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya bisa maksimal dalam setiap pergaulan kita, bisa maksimal dalam pembentukan karakter kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, pemazmur memberikan dua contoh, saudara. Dua contoh akibat, efek dari pergaulan. Ada yang berjalan, berdiri dalam kumpulan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, ataupun berjalan menurut nasihat orang fasik. Tapi justru kalau kita baca di ayat-ayat ini, justru memberikan kita tiga hal. Jangan pernah berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan pernah berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan pernah kumpul atau duduk bersama dengan kumpulan-kumpulan orang-orang yang suka mencemooh. Dan tentu pasti dari ayat yang kedua dari firman Tuhan ini mengajarkan kita, yaitu merekalah yang bisa mendapatkan masa depan yang baik, pergaulan yang baik ketika mereka memulainya dengan menyukai firman Tuhan. Ayat kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ada hal yang Tuhan inginkan, menyukai dan merenungkan. Kita bisa menyukai seseorang dengan tanda kutip. Kalau dulu zaman-zaman mungkin saudara pernah rasakan ketika saudara suka dengan seseorang, entah itu Anda sebagai seorang perempuan menyukai seorang laki-laki, atau Anda seorang laki-laki menyukai seorang perempuan. Nah, ketika saudara mulai menyukai orang tersebut, maka tentu pasti
akan terbawa ke dalam perenungan kita. Nah, saudara tidak akan mungkin bisa merenungkan firman Tuhan kalau saudara tidak pernah menyukai firman Tuhan. Oke, jadi sekali lagi, saudara tidak akan pernah bisa merenungkan firman dengan baik dan benar tanpa lebih dahulu saudara menyukai firman Tuhan itu sendiri. Seringkali kita mendengar orang-orang berkata bahwa kalau kita ingin pintar dalam satu mata pelajaran, entah itu matematika, bahasa Inggris, maka dimulai dengan menyukai dulu mata pelajaran itu. Dimulai dengan menyukai dulu mata pelajaran itu, sehingga dari perasaan suka itulah muncul keinginan untuk terus merenungkan apa yang kita suka itu. Nah, Alkitab menuliskan dengan jelas, kalau kita menyukai Torah Tuhan, maka itu akan terbawa kepada perenungan-perenungan kita akan firman-Nya setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga akibat dari perenungan firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan dalam kehidupan kita, maka ayat yang ketiga merupakan akibat dari perenungan kita akan kesukaan kita terhadap firman Tuhan. Maka hidup kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kadangkala orang mau berhasil, tetapi tidak mau melakukan hal-hal yang disebutkan oleh firman Tuhan pada ayat yang kedua. Tidak suka firman Tuhan, bagaimana mau merenungkan firman Tuhan itu, dan bagaimana firman itu bisa menguasai kehidupan seseorang tanpa dia menyukai firman Tuhan itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan kita sendiri. Yesus sendiri adalah firman yang hidup. Yang kalau kita sukai firman itu, sama seperti kita akan menjadi pribadi yang terus merenungkan, dengan kata lain, hati kita, pikiran kita tetap terpaut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka akibat dari perenungan firman, hati kita yang menyukai firman, maka dikatakan kita akan seperti pohon yang di tepi air yang selalu subur, menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Dalam konteks apa saja, ini mungkin yang harus kita tafsirkan secara benar. Bukan berarti apa saja yang kita perbuat berhasil, mau perbuatan apapun, enggak, saudara. Tapi tentunya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, maka apa yang dia kehendaki adalah sekehendak dengan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Jadi kehendak kita bukan lagi kehendak kita sendiri, tetapi kehendak kita ada dalam kontrolnya kehendak Tuhan. Sehingga kalau itu kehendak Tuhan, maka itu yang akan membuat kita berhasil. Bukan karena kehendak kita semuanya berhasil, saudara, bukan. Dalam konteks ini kita belajar bahwa kalau apa saja yang kita perbuat bisa berhasil, selama apa yang kita kehendaki itu sekehendak dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, makanya Alkitab memberikan dua gambaran ini. Kalau orang fasik, mereka akan seperti sekam yang pada akhirnya akan habis ditiup angin. Bahkan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Dan ayat yang ke-6 merupakan kunci atau merupakan sebuah kebanggaan, sukacita bagi kita. Yaitu sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang benar. Dia tahu kita, dia kenal kita. Sehingga ketika dia kenal kita, maka saya percaya dia akan arahkan kita, dia akan pimpin kita, dia tuntun kita, dia bimbing kita kepada masa depan yang menurut kehendak Tuhan. Masa depan yang apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yeremia 29:11 berkata bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, yang membawa kita kepada kesejahteraan, dan tentunya bagi orang-orang yang selalu merenungkan, menyukai firman Tuhan, mereka akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, karena mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, bahkan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bahkan mereka tidak suka kumpul dalam kumpulan-kumpulan orang-orang yang suka mencemooh. Tapi mereka selalu terpaut dengan Tuhan, dengan menyukai,
dan merenungkan firman itu yang membuat mereka dikenal jalannya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga kebenaran ini akan memberkati kita, meneguhkan kita, bahkan semakin menguatkan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya yang terus memberkati dan mencerahkan kita semuanya. Amin.